betul. Oh, gimana? Siap, siap, Aris, siap. Aja. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Alhamdulillah. warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi guru-guru yang tergabung dalam webinar di sini, yang mudah-mudahan selalu dalam dan kita selalu bersyukur meskipun dalam kondisi saat ini yang tidak memungkinkan untuk bisa bertemu langsung, tapi alhamdulillah kita masih bisa bersilaturahmi, masih bisa berkenalan. Mungkin ada yang jauh ya di luar daerah Cirebon ya. Mudah-mudahan ini salah satu bentuk silaturahmi kita yang kita bisa saling mengenal. Bapak Ibu yang saya hormati, untuk kegiatan kali ini insya Allah nanti akan dipimpin oleh moderator kita, yaitu Pak Maulana SPD. Beliau adalah guru SMA 1 Jamblang. Beliau mengampuh mata pelajaran sosiologi. Beliau masih muda, masih energik ya. Dan insya Allah bersama beliau nanti akan dipandu terkait dengan kegiatan webinar kali ini. Waktu dan tempat kami persilakan. Silakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua, Bapak Ibu yang kami hormati. Yang terhormat Pak Aris sebagai Ketua MGMP Sosiologi Cirebon, yang kami hormati Bu Kumeri sebagai pemateri pada siang hari ini, dan seluruh Bapak Ibu dari MGMP Sosiologi dan juga peserta webinar dalam rangka membedah tentang RPP Merdeka Belajar dan penilaiannya, yang mana akan disampaikan oleh Ibu Kumeri SPD. Bapak Ibu yang kami banggakan, kita semua telah memaklumi dan memahami bersama selama pandemik ini kurang lebih telah berjalan lebih dari 6 bulan kita tidak bisa bertatap muka secara langsung dalam kegiatan pembelajaran. Oleh karena itu diperlukan berbagai inovasi yang tentunya tidak akan mengurangi nilai-nilai pembelajaran terhadap peserta didik. Oleh karena itu, sebagaimana yang juga digaungkan oleh Kementerian Pendidikan tentang Merdeka Belajar, nah ini akan menjadi fokus kita pada siang hari ini. Kira-kira bagaimana sih Merdeka Belajar yang dimaksud oleh kementerian itu, kemudian dikemas dalam sebuah RPP yang tentunya juga menunjang kegiatan pembelajaran terutama saat daring, dan yang paling penting adalah setelah pembelajaran tentu ada penilaian yang harus dilakukan. Nah ini akan kita bedah yang akan disampaikan oleh Bu Kumeri. Namun demikian pastikan Bapak Ibu semua telah mempersiapkan diri dengan referensi sebelumnya, literasi sebelumnya yang tentu akan memperkaya diskusi pada siang hari ini. Oke, tanpa memperpanjang waktu, saya akan moderatori kegiatan webinar MGMP Sosiologi Cirebon dalam membahas RPP Merdeka Belajar dan penilaiannya. Namun sebelum itu, agar kita diberikan keberkahan, kemanfaatan, kita awali dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih dan selamat bergabung untuk seluruh peserta, terutama dari teman-teman Bapak Ibu guru yang berada atau yang di luar MGMP Sosiologi. Terima kasih atas apresiasi dan partisipasinya. Mudah-mudahan ini adalah event perdana kami dalam melaksanakan kegiatan webinar dalam rangka mensukseskan apa yang menjadi tujuan kita sebagai baik. Langsung saja akan disampaikan materi tentang RPP Merdeka Belajar dan penilaiannya yang akan disampaikan oleh yang terhormat Ibu Kumeri SPD. Beliau telah mengikuti pelatihan yang tentunya apa yang beliau dapatkan ini menjadi sebuah kenang-kenangan yang kita tunggu, apa yang menjadi titik dasar dalam pelaksanaan Merdeka Belajar.
tanpa panjang lebar lagi kepada Ibu Kumer SPD, waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih Pak Maul. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas partisipasi dan apresiasi Bapak Ibu semua dalam acara webinar ini. Webinar ini sebenarnya adalah bentuk tular ya, bentuk tular dari hasil workshop daring yang saya ikuti di akhir Juni kemarin, tepatnya pada tanggal 18 sampai 25 Juni yang diselenggarakan Pempat TKPKN dan IPS Malang, yaitu mengenai strategi merancang pengalaman belajar yang bermakna dan menyenangkan dalam pembelajaran daring bagi guru sosiologi SMA yang perwujudannya pada RPP Merdeka Belajar. Jadi intinya sebelum kita membuat RPP Merdeka Belajar atau yang disebut juga RPP 1 lembar ya, yang sering kita kenal dengan RPP 1 lembar, kita pahami dulu mengenai tahap-tahapannya atau alurnya sampai kepada bentuk RPP 1 lembar tersebut. Seharusnya penyampaian materi ini saya sampaikan di awal-awal ajaran ya, atau ajaran baru sebelum kegiatan pembelajaran dimulai. Tapi karena banyaknya kendala, sudah satu dan lain hal, kita belum sempat ya. Tapi mungkin di sekolah-sekolah sudah melaksanakan IHT yang kurang lebihnya pastinya sudah membahas mengenai pembuatan RPP 1 lembar ini ya. Saya yakin malahan Bapak Ibu semua ada yang sudah membuat RPP 1 lembar ini. Jadi kita saling share saja, saling melengkapi, saling berbagi, saling belajar saja seperti itu. Oke, untuk mempersingkat waktu, saya akan mencoba memaparkan sedikit mengenai RPP Merdeka Belajar itu. Bagaimana, sudah tampak? Iya Bu, tampak Bu. Oke, iya. RPP Merdeka Belajar dan penilaiannya. Merdeka Belajar merupakan program dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia yang dicetuskan oleh Pak Menteri Nadiem Makarim. Merdeka Belajar adalah kemerdekaan berpikir. Esensi kemerdekaan belajar itu harus ada di guru dulu. Tanpa terjadi di guru, tidak mungkin bisa terjadi di murid. Itu esensinya ya. Kemudian disiapkan dalam rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP yang baik. Nah, RPP 1 lembar ini atau RPP Merdeka Belajar ini merupakan bagian dari kebijakan Merdeka Belajar yang digulirkan oleh Kemendikbud ini ya. Dari keempat kebijakan tersebut. Kebijakan Merdeka Belajar dan Kemendikbud itu yang pertama USBN diganti dengan ujian atau asesmen, UN diganti dengan asesmen kompetensi minimum dan survei karakter. Kemudian RPP dipersingkat 1 lembar yang berisi tujuan pembelajaran adalah zona PPDB lebih fleksibel. Itu kebijakan Merdeka Belajar Kemendikbud ya. Jadi RPP itu include di dalam kebijakan Merdeka Belajarnya Kemendikbud gitu loh. Nah, kemudian apa sih esensi dari RPP 1 lembar itu? RPP 1 lembar itu bisa mewakili skenario pembelajaran yang kita terapkan di dalam kelas. Nah, esensi RPP 1 lembar ini ya, yang pertama, RPP seharusnya merupakan sebuah dokumen yang dirancang dengan baik untuk mencapai tujuan pembelajaran. Dengan demikian, apa yang ditulis pada RPP akan dilakoni dalam proses pembelajaran. Jadi jangan sampai RPP-nya apa, yang di kelas bagaimana, berbeda gitu. Dengan tujuan yang jelas dan terukur, guru akan mampu melihat apakah tujuan-tujuan yang telah dirumuskan dapat dicapai oleh semua siswa, sebagian besar, sebagian kecil, atau sama sekali tidak tercapai. Nah, itu esensi yang pertama. Kemudian, yang kedua, RPP seharusnya dapat digunakan sebagai bahan refleksi. Guru yang baik yang telah menetapkan tujuan pembelajaran secara terukur dan telah memikirkan sejumlah kegiatan belajar untuk mencapainya akan mengetahui efektivitas rancangan skenario pembelajaran yang dibuatnya.
Apakah sangat efektif, sebagian efektif, atau tidak efektif sama sekali? Tuh, itu esensi dari RPP 1 lembar itu ya. Jadi kita sebagai guru itu dimerdekakan untuk membuat RPP sesuai dengan lingkungan atau kondisi masing-masing sekolah dan kemampuan dari masing-masing guru. Itu kemerdekaannya di situ. Nih, bagaimana RPP 1 lembar dapat memerdekakan? Siapa yang dimerdekakan? Yang pertama, yang RPP 1 lembar memerdekakan guru ya. Setelah membaca KD, guru secara merdeka menetapkan tujuan pembelajarannya sesuai dengan konteks siswa yang dihadapinya. Guru yang berbeda dapat merumuskan tujuan yang berbeda. Bahkan guru yang sama dapat merumuskan tujuan yang berbeda untuk kelas yang berbeda. Nah, jadi ini kreativitas dari guru gitu loh. Kemungkinan guru yang sama merancang RPP yang berbeda untuk kelas yang berbeda gitu. Bisa seperti itu. Apalagi sekolah yang berbeda, pasti juga guru merancangnya berbeda. Kemudian target pembelajaran dapat dinaikkan atau diturunkan sesuai konteks real siswa ya. Yang penting rujukannya adalah kurikulum khususnya KD. Begitu juga guru dapat secara merdeka menentukan skenario pembelajaran yang menurutnya lebih efektif. Nah, inilah kemerdekaan kita sebagai guru. Ini di sini kita menentukan skenario pembelajaran yang menurut kita lebih efektif sesuai dengan kondisi real siswa. Ya. Kemudian lembar kerja atau LK dan media pembelajaran, guru juga merdeka menentukannya. Jadi kita silakan membuat LK itu sesuai dengan kondisi real siswa yang kita ajar dan lingkungan atau kondisi sekolah ya, disesuaikan. Kemudian siapa lagi yang dimerdekakan dalam RPP 1 lembar? Yang kedua adalah memerdekakan siswa. Ya. Dengan rancangan yang sesuai dengan konteks real siswa, sesuai dengan KD yang telah ditetapkan pemerintah, pembelajaran benar-benar mendongkrak kompetensi siswa dalam menyelesaikan masalah-masalah di luar kelas. LK yang dibuat guru bukan lagi terkait soal-soal hafalan dan fakta semata. LK berisi pertanyaan-pertanyaan terbuka, imajinatif, dan produktif. Kemudian siswa menjadi merdeka mengembangkan potensi penalaran, numerisasi, imajinasi, minatnya sesuai arah, gaya belajar dan kecepatan yang dibutuhkan. Jadi ada kebebasan bagi siswa ya. Jadi siswa tidak hanya terkungkung dalam lingkungan di dalam sekolah ya. Jadi bisa pembelajaran itu bisa di luar kelas gitu. Dengan lembar kerja yang dibikin guru sevariasi mungkin, seinovatif mungkin, tidak hanya sekedar konseptual ya. Itu yang diinginkan dari RPP Merdeka Belajar itu seperti itu. Walaupun cuma 1 lembar, tetapi itu menyiratkan seluruh komponen dari kegiatan pembelajaran. Nah, itu sekilas mengenai program Merdeka Belajar. Nah, untuk sampai pada bagaimana membuat RPP 1 lembar ini, ya, saya akan menjelaskan dulu mengenai tahapan-tahapannya ya, khususnya tahapan pembikinan RPP sosiologi. Apakah tampak? Iya. Sudah ya, pembelajaran sosiologi yang bermakna judulnya? Iya, betul, Bu. Kelihatan, Bu. Nah, untuk membuat RPP 1 lembar, khususnya RPP sosiologi, yang pertama adalah kita memahami dulu konsep pembelajaran sosiologi yang yang bermakna dalam arti membuat siswa menggali kemudian yang sesuai yang diharapkan dari esensi RPP 1 lembar atau RPP Merdeka Belajar itu. Kita pahami dulu bagaimana belajar sosiologi yang bermakna dulu. Baru kita bisa membuat RPP yang bisa kita gunakan sesuai dengan kondisi sekolah masing-masing. Ya. Pada tahap ini yang akan kita pelajari adalah pembelajaran sosiologi yang bermakna, merancang pembelajaran sosiologi yang bermakna ya. Apa sih pembelajaran sosiologi yang bermakna itu?
Implementasi pembelajaran sosiologi pada jenjang SMA saat ini masih menghadapi masalah mendasar, yaitu pembelajaran sosiologi yang cenderung mengajarkan doktrin berupa norma, moral, bahkan etika yang sesungguhnya bukan ranah mata pelajaran sosiologi. Bahkan yang lebih miris lagi adalah pembelajaran sosiologi didominasi penyampaian materi pembelajaran secara teoritis dan dengan terlalu saklek ya, mengacu pada buku-buku teks atau buku pelajaran, textbook, atau fokus pada latihan-latihan soal pilihan ganda. Nah, jadi konsep sosiologi yang dipelajari sebagai sebuah hafalan, pengertian yang cenderung hafalan teori dan konsep mendorong pada terjadinya pembelajaran sosiologi yang pasif di kelas-kelas. Interaksi satu arah dari guru ke siswa menjadi hal yang dominan. Maka tidak mengherankan jika mata pelajaran sosiologi menjadi salah satu mata pelajaran yang kurang diminati karena cenderung disampaikan secara membosankan. Itu ya. Kemudian bagaimana kita membuat pembelajaran yang bermakna untuk siswa biar tidak terkesan membosankan? Pembelajaran yang bermakna itu apa sih? Berdasarkan uraian itu ya, pembelajaran bermakna itu adalah pembelajaran sosiologi yang tidak hanya sebatas transfer informasi dan ilmu pengetahuan saja, namun pembelajaran yang mampu memfasilitasi pembelajar untuk menjadikan pengetahuan itu sebagai sarana transformasi diri. Sebagai sarana transformasi diri. Apalagi jika dikaitkan dengan konteks saat ini bahwa setiap guru sosiologi saat ini menghadapi siswa-siswi generasi digital, ya, di mana generasi tersebut bukan lagi generasi yang pasif dan terkekang dalam proses belajar. Bagi mereka, belajar tidak semata-mata untuk mengumpulkan dan menyimpan sebanyak mungkin pengetahuan di memori mereka demi menjadi generasi terdidik. Tapi indikator manusia terdidik pada era digital itu bukan lagi mampu atau tidaknya seseorang mencerna pengetahuan, namun bagaimana ia memanfaatkan pengetahuan tersebut untuk mentransformasi dirinya. Maka pembelajaran bermakna juga bisa dikatakan sebagai pembelajaran yang hendaknya mampu memfasilitasi siswanya untuk mengaktualisasikan potensi-potensi diri mereka dalam mengambil dan mengungkapkan status serta peran masing-masing dalam kehidupan sosial dan budaya masyarakat di mana mereka tinggal. Konkretnya, kelas-kelas pembelajaran sosiologi hendaknya secara komprehensif memfasilitasi siswanya untuk menguasai pengetahuan sosiologi, mengembangkan praktek-praktek pengetahuan sosiologi untuk meningkatkan keterampilan sosial siswa dalam memecahkan masalah-masalah sosial. 3. Menumbuhkan kepekaan, kepedulian, tanggung jawab, memecahkan masalah-masalah sosial. Nih, konkretnya seperti ini. Nah, untuk mencapai hal-hal seperti itu, bagi guru sosiologi ada beberapa hal penting yang harus dilakukan untuk mewujudkan konsep pembelajaran bermakna, yaitu ada 6 tahapan ya, sampai kita nanti menuju pada pembuatan RPP di tahap terakhir. Yang pertama, kita memahami KD. Memahami setiap kompetensi dasar dengan benar. KD ini ada di silabus, ada juga KD itu di KD sendiri ya. Kompetensi yang akan dicapai melalui pembelajaran sosiologi di SMA dijabarkan dalam kompetensi dasar pelajaran sosiologi SMA di kelas 10, 11, dan 12. Memaknai kalimat KD masih banyak dari kita ya, termasuk saya juga yang secara parsial ya, tidak secara utuh. Yang kadang akhirnya masih miss apa yang diinginkan KD itu, kita tidak mengerti atau belum mengerti secara menyeluruh. Nah, contohnya ini. Pada contoh KD di kelas 10, ini ada KD 32 nih, bukan 33 ya. Ini KD kedua dari kelas 10 itu mengenali dan mengidentifikasi realitas individu, kelompok, dan hubungan sosial di masyarakat. Nah, KD ini
banyak yang berpendapat, bahkan saya sendiri ya berpendapat bahwa KD ini isinya itu adalah mengenai interaksi sosial, nilai dan norma, sosialisasi dan pembentukan kepribadian. Nah, sementara sebenarnya yang diinginkan dari KD ini adalah keterkaitan siswa mengenai dan mengidentifikasi realitas individu, kelompok, dan hubungan sosial dengan sikap mandiri dalam memposisikan diri dalam pergaulan sosial di masyarakatnya itu justru terabaikan. Kadang kita fokusnya pada itu di KD ini. Bapak Ibu sama apa atau tidak ya? Fokusnya pada itu, pada interaksi, nilai, norma, sosialisasi gitu. Nah, sehingga apa yang diinginkan dari KD ini malah kita terabaikan gitu. Ini kita harus benar-benar memahami KD ya. Kemudian tahap yang kedua adalah mengembangkan indikator pencapaian kompetensi atau IPK yang sesuai untuk mencapai KD. Ya. Mengembangkan IPK atau indikator pencapaian kompetensi. Kompetensi dasar yang ada pada kurikulum harus dikembangkan menjadi indikator pencapaian kompetensi atau IPK. Ketika mengembangkan IPK, sangat mungkin setiap guru sosiologi melakukan breakdown atau dipecah-pecah ya. KD menjadi IPK yang berbeda-beda. Masing-masing guru akan mempunyai strategi yang berbeda dalam mengembangkan IPK sebagai tangga untuk mencapai tujuan pembelajaran atau mencapai ketercapaian atau ketuntasan KD. Hal ini karena dalam mengembangkan IPK perlu menyesuaikan dengan karakter siswa, situasi dan kondisi sekolah, dan juga kemampuan guru itu sendiri. Nah, jadi IPK kemungkinan juga setiap guru, setiap sekolah mungkin berbeda juga pengembangannya ya. Tapi yang jelas intinya kita harus mencapai KD itu, walaupun nanti bidonnya mungkin bermacam-macam dari bidon KD ini dari beberapa IPK yang mungkin ada yang bisa 6, bisa 5, bisa 4 ya, tergantung dari kita membreakdownnya itu, tergantung dari kondisi sekolahnya juga. Ini kayaknya kurang begitu pas ya, mungkin kita tidak disampaikan atau bisa digabung lah, itu seperti itu untuk mengembangkan IPK ya. Jadi itu tergantung dari kondisi sekolah dan kemampuan guru serta karakter siswa itu sendiri. Nah, ini ada contoh dari KD menjadi IPK. Nih, KD 34 di kelas 12 mendeskripsikan cara melakukan strategi pemberdayaan komunitas dengan mengedepankan nilai-nilai kearifan lokal di tengah-tengah pengaruh globalisasi. IPK-nya, ini breakdown dari KD-nya, ini ada 5. Kemungkinan kita bisa membreakdown-nya itu menjadi 6, 7, bahkan mungkin 4 atau 3, tergantung dari guru dan di kondisi sekolah dan karakter siswanya lagi. Ya, mungkin misalnya menyusun proposal itu tidak pas di sekolah kita, mungkin tidak diperlukan atau terlalu ini, itu tergantung dari kondisi real siswa dan sekolah. Nah, ini breakdown KD menjadi IPK ya. Yang pertama menjelaskan konsep pemberdayaan komunitas, menjelaskan konsep kearifan lokal, menyusun proposal pemberdayaan komunitas, melaksanakan aksi pemberdayaan komunitas, melaporkan aksi pemberdayaan komunitas. Nah, sehingga nanti akan terlihat tahapan KD itu tercapai dari satu yang paling yang paling konseptual, yang paling mudah, kemudian naik level lagi, naik lagi sampai tercapaian KD ya. Ini membuat proposal, melaksanakan aksi sampai melaporkan, ini sudah levelnya cukup tinggi ya untuk mencapai KD. Kemudian tahapan yang ketiga ya, setelah membuat IPK itu, mengembangkan IPK adalah mengembangkan aktivitas. Nah, mengembangkan aktivitas
Setelah mengembangkan IPK, maka fokus selanjutnya adalah merencanakan aktivitas pembelajaran. Langkah ini sebenarnya menjawab pertanyaan apa yang kita lakukan, apa yang akan kita lakukan, apa yang akan dilakukan siswa untuk mencapai atau menuntaskan masing-masing IPK. Ya, harus diperhatikan bahwa seluruh IPK yang disusun telah terakomodir atau terwadahi pencapaiannya melalui serangkaian aktivitas-aktivitas pembelajaran. Satu IPK bisa dicapai dengan satu aktivitas pembelajaran atau lebih. Sangat mungkin juga beberapa IPK dapat dicapai melalui satu aktivitas pembelajaran. Ya, misalnya di sini nih. Ya, ada IPK di sini kan ada menjelaskan konsep ya. Kemudian aktivitasnya bisa juga ditambah dengan apa namanya satu IPK ini ditambah dengan dua pembelajaran ya. Menjelaskan konsep pemberdayaan komunitas melalui analisis contoh program pemberdayaan komunitas yang telah diinformasikan atau diaplikasikan di internet. Nah, jadi apa namanya satu IPK bisa dicapai dengan satu aktivitas pembelajaran atau lebih, dan mungkin juga beberapa IPK dapat dicapai melalui satu aktivitas pembelajaran. Ini contohnya. Kemudian yang kedua, menjelaskan konsep kearifan lokal melalui analisis contoh ekstensi kearifan lokal di lingkungan sekitar. Ini 2 kali pertemuan, mungkin 2 kali aktivitas ya. Itu untuk mengembangkan aktivitas. Kemudian tahap yang berikutnya atau tahap yang adalah mengembangkan bahan ajar dan lembar kerja siswa atau LKS. Setelah mengembangkan aktivitas, maka langkah selanjutnya adalah melengkapi dengan bahan ajar yang beragam dan lembar kerja yang akan menjadi pedoman siswa dalam melakukan aktivitas pembelajaran. Bahan ajar di era digital saat ini sangat memungkinkan seorang guru mencari atau memulung dari berbagai sumber, sehingga siswa belajar dari beragam sumber belajar. Satu hal lagi yang penting adalah lembar kerja siswa, yakni wujud nyata aktivitas pembelajaran yang sudah dituliskan dalam rancangan aktivitas dan RPP. Aktivitas pada lembar kerja siswa inilah yang akan mengarahkan pada terjadinya pembelajaran bermakna atau tidak. Mendorong terjadinya pembelajaran HOTS atau LOTS, atau mendorong pembelajaran yang mengasah life skill siswa atau tidak. Untuk itu, perlu keselarasan antara IPK, aktivitas, bahan ajar, dan LKS. Dapat dibayangkan jika KD dan IPK menuntut pencapaian kompetensi yang tinggi pada siswa, namun LKS yang digunakan berisi aktivitas pembelajaran yang rendah, maka otomatis pencapaian kompetensi sulit tercapai. Ketika seorang guru sosiologi ingin mewujudkan pembelajaran bermakna. Nih. Jadi LKS juga yang menentukan apakah pembelajaran kita itu kategori HOTS atau LOS ya. Tahap yang kelima adalah mengembangkan instrumen penilaian. Nah, setelah kita membuat LKS, lembar kerja, jangan lupa untuk membuat atau mengembangkan instrumen penilaiannya. Jangan soalnya dulu, jawabannya nanti. Nanti bisa jadi nanti pada saat penilaian tidak matching. Ini mengembangkan instrumen penilaian. Langkah berikutnya yang harus dipersiapkan secara cermat dalam mewujudkan pembelajaran sosiologi yang bermakna adalah mengembangkan instrumen penilaian yang selaras dengan KD, IPK, dan aktivitas pembelajaran. Ketercapaian pemahaman atau pengetahuan siswa atas materi yang diajarkan memang penting dalam sebuah pembelajaran sosiologi, sehingga perlu dilihat tingkat
pencapaiannya melalui sebuah proses penilaian kognitif. Namun, perlu diingat dan kembali mencermati tujuan pembelajaran sosiologi tidak hanya bertujuan membekali penguasaan pengetahuan sosiologi semata, namun juga mengembangkan praktek-praktek pengetahuan sosiologi untuk meningkatkan keterampilan sosial siswa dalam memecahkan masalah-masalah sosial dan menumbuhkan kepekaan, kepedulian, dan tanggung jawab memecahkan masalah-masalah sosial. Jadi jika dicermati, maka penilaian yang digunakan semaksimal mungkin mengarah pada penilaian otentik dan penilaian yang basiskan produk dan sebagainya. Dengan demikian dipelajari siswa didorong untuk dipahami dan diinternalisasi siswa melalui aktivitas nyata dan bukan dihafal untuk kepentingan menjawab soal ujian semata. Kemudian, ini contohnya ya, IPK menjelaskan konsep dan komunitas aktivitasnya, kemudian penilaiannya non-tes berupa penilaian produk, instrumennya lembar kerja siswa dan rubrik penilaian produk ini nanti terlampir ada ya penilaian dan LKS-nya. Kemudian yang terakhir adalah mengembangkan RPP. Nah, setelah 5 proses itu kita lakukan, maka yang terakhir adalah mewujudkan ke-5 proses itu dalam bentuk RPP. Sebelumnya, maka langkah terakhir adalah merangkai itu semua menjadi sebuah dokumen, menjadi sebuah skenario pembelajaran atau dokumen formalnya mengembangkan CP. KD, IPK, dan aktivitas pembelajaran menjadi acuan dalam menentukan model pembelajaran yang akan diterapkan, sumber atau bahan ajar dan media pembelajaran yang dibutuhkan, teknik penilaian yang akan digunakan, dan instrumen penilaian yang harus disiapkan. Sementara aktivitas pembelajaran yang telah dirancang harus menjadi acuan guru untuk menyusun langkah-langkah pembelajaran, terutama pada bagian inti pembelajaran. Tentu saja dengan memperhatikan sintaks atau langkah pembelajaran sesuai dengan model atau metode pembelajaran yang sudah ditentukan. Nah, itu mengenai langkah-langkah membuat RPP-nya. Untuk lebih jelasnya, saya tampilkan mengenai RPP-nya saja ya. Nih, contoh yang pertama, contoh dari LKS dulu, lembar kerja siswa. Jadi yang diharapkan tidak hanya sekedar untuk penilaian kognitif, pilihan ganda, atau kepada anak itu benar-benar mempelajari sosiologi secara mendalam sehingga mempunyai keterampilan sosial. Ini contoh dari LKS-nya ya. Ini contoh LKS-nya misalnya, identifikasi contoh aksi pemberdayaan komunitas. Tujuannya setelah mengerjakan lembar kerja ini diharapkan siswa mampu menjelaskan konsep pemberdayaan berdasarkan analisis program pemberdayaan komunitas yang telah diinformasikan atau dipublikasikan di internet. Ini langkah kerjanya. Jadi kalau kita membuat lembar kerja siswa itu harus runtut bagaimana langkah kerjanya, ya biar anak juga mengerti gitu. Misalnya yang pertama, lakukan pencarian informasi tentang pelaksanaan program pemberdayaan di internet. Gunakan Google Cendekia atau YouTube. Informasi dapat berbentuk berita di media massa online, laporan program, artikel, jurnal ilmiah, atau video. Download salah satu contoh program pemberdayaan masyarakat yang kalian temukan. Kemudian, buatlah sebuah analisis tentang program pemberdayaan masyarakat tersebut berdasarkan komponennya. Untuk membantu kalian dalam melakukan analisis, gunakan format
berikut sebagai panduan. Nah, dengan memberikan format seperti ini, siswa akhirnya lebih mengerti gitu, lebih jelas. Misalnya satu, judul program pemberdayaannya apa, kemudian latar belakang program pemberdayaan komunitasnya apa, uraikan permasalahan yang melatar belakangi dilaksanakan program tersebut. Kemudian 3, subjeknya apa, objeknya apa. Kemudian bentuk programnya, deskripsikan bentuk konkret kegiatan dan tahapan program tersebut. Kemudian tujuan program, dampak program, inspirasi program ya diuraikan, inspirasi pemberdayaan yang dapat dicontoh dan dikembangkan ke depan dari program tersebut. Nah, kemudian yang poin ke-9, berdasarkan analisis yang telah diuraikan di atas, uraian pendapat kalian tentang, nih baru ini ada soal terakhirnya, pengertian pemberdayaan komunitas. Nah, baru setelah itu anak menyimpulkan apa sih pemberdayaan komunitas, pemberdayaan masyarakat ya. Tujuan pemberdayaan masyarakat itu apa. Nah, buat laporan hasil analisis kalian. Laporan dapat kalian buat dalam bentuk laporan tertulis dengan format tabel di atas, atau kalian dapat membuatnya dalam bentuk infografis, flyer, atau video presentasi. Nah, inilah yang mungkin lebih kepada konsep Merdeka Belajar itu seperti ini ya. Jadi kita tidak hanya mengekang anak untuk membuat tugas itu sesuai saklek satu saja gitu loh. Misalnya membuatnya dengan bentuk deskripsi saja, tetapi silahkan anak itu mempunyai bakat masing-masing. Jadi mungkin ada yang senangnya mengedit video, ada yang senangnya gambar, ada yang senangnya nulis. Jadi silahkan, jadi tugas-tugas itu dikerjakan oleh siswa, dilaporkan sesuai dengan eh, bakat atau keinginan masing-masing siswa itu. Yang penting adalah tetap pada rambu-rambu dari lembar kerja tersebut. Nah, itu mengenai lembar kerja siswa atau LKS. Kemudian lampiran berikutnya adalah contoh rubrik penilaian dari layanan masyarakat ini ya. Nah, ini ada komponennya apa, kemudian skornya, kemudian deskripsinya. 10 jika setiap menguraikan satu komponen dengan jelas dan benar sesuai petunjuk ya. Setiap kemudian ketepatan memilih contoh program pemberdayaan. Skornya ada yang 15, ada yang 10, ada yang 5, tergantung dari jawaban siswa sesuai dan jelas sumbernya. Skor 10 jika contoh yang dipilih merupakan program pemberdayaan yang sesuai namun tidak jelas sumbernya. Jadi seperti itu yang semuanya itu kalau kita jumlahkan skor itu menjadi 100 skor maksimalnya. 40, 15, 15, 70, skor maksimalnya akan menjadi 100 nih ya. Tentunya kalau jawaban siswa itu ideal. Nah, itu contoh rubrik penilaian. Kemudian berikutnya adalah lampiran contoh RPP. RPP Rencana Pelaksanaan Moda Daring. Nih, di dalam yang itu RPP 1 lembar itu ada tiga poin penting ya yang harus ada itu. Tujuan, kegiatan, dan penilaian. Kalau tidak salah kan itu ya di RPP 1 lembar itu. Tujuan pembelajaran, kegiatan, dan penilaian. Itu yang harus ada. Nah, tujuan disampaikan dengan jelas apa yang diinginkan pada pembelajaran saat itu gitu loh. Tujuan dideskripsikan dengan tepat. Contohnya melalui kegiatan membaca modul dan mengerjakan lembar kerja, siswa mampu mendeskripsikan konsep pemberdayaan komunitas berdasarkan analis anak, membaca modul dan mengerjakan lembar kerja. Siswa itu diharapkan mampu mendeskripsikan
dan menganalisis contoh program pemberdayaan komunitas. Kegiatan pembelajarannya bagaimana? Ini yang metode daring ya, RPP daring ya. Guru share materi melalui WA Group 1 hari sebelum jadwal siswa mempelajarinya. Kemudian melalui tatap maya di Google Meet, mungkin alokasi waktu tentang pemberdayaan masyarakat. Kemudian guru menugaskan siswa untuk membaca modul dan lembar kerja siswa tentang pemberdayaan masyarakat. Kemudian guru menjelaskan teknis penyelesaian lembar modul dan melaksanakan aktivitas belajar sesuai petunjuk di LKS. Siswa mengunggah hasil proyeknya sesuai petunjuk LKS di Google Class, diunggah kemana? Melalui tatap maya di Google Meet, ya, guru meminta beberapa siswa untuk mempresentasikan hasil analisisnya. Guru mereview hasil presentasi siswa dan guru dan siswa melakukan refleksi bersama. Nah, ini kegiatan pembelajarannya dalam mode daring seperti ini. Jadi kita bisa in on in ya, bisa in dulu melalui WA Group atau melalui Google Classroom, kemudian baru in lagi melalui bimbingan di Google Classroom atau di Nah, kemudian model dan sumber pembelajaran. Model pembelajarannya inquiry ya. Bahan atau belajar berbasis internet. Kemudian classroom. Nah, ini penilaiannya. Penilaiannya teknik dan bentuk penilaian non-tes berupa penilaian produk. Instrumennya adalah LKS dan rubrik penilaian produk. Nah, ini mode RPP mode daring 1 lembar. Tapi sebelum mencapai 1 lembar ini ada beberapa tahapan yang harus kita lalui kan, dari mulai membuat LKS dan rubriknya sampai merencanakan aktivitas belajarnya, baru kita masukkan ke dalam RPP itu. Makanya di RPP itu bisa singkat gitu loh, tapi sebenarnya prosesnya lama. Itu mode daring ya. Kemudian yang berikutnya ada mode tatap muka. Ini contoh mode tatap mukanya ya, kita atur sendiri saja bagaimana kalau pembelajarannya sudah tatap muka ya. Sama sebenarnya kalau yang itu di-share melalui grup PA sehari sebelumnya, kalau tatap muka ya kita biasa menjelaskan materi pengantar tentang pemberdayaan masyarakat berapa menit, kemudian guru menugaskan siswa untuk membaca modul dan menjelaskan teknis penyelesaian lembar kerja siswa 5 menit, siswa membaca modul dan melaksanakan aktivitas belajar sesuai petunjuk LKS berapa menit, guru meminta berakhir ada review hasil presentasi siswa dan refleksi bersama antara guru dan siswa. Nah, ini di mode tatap muka. Nah, itu contoh-contoh dari RPP-nya ya. Mungkin bagaimana pada tahapan membuat RPP 1 lembar ini. Yang pertama saya ulang saja ya. Dari tahapan awalnya. Yang pertama mengembangkan IPK dan aktivitas belajar. Ini tahapannya. KD kita tentukan di apa? Kita ambil KD apa? Ya. Kemudian KD itu di breakdown menjadi IPK. IPK indikator pencapaian kompetensinya. Ini tadi saya sudah jelaskan kalau IPK itu mungkin bisa dari 1 KD itu bisa 5 IPK, bisa 4 IPK, tergantung dari kondisi real siswa dan sekolah atau kondisi guru juga. Jadi yang terpenting adalah bagaimana KD itu tercapai, IPK-nya mau dibikin berapa, ya, yang penting KD itu tercapai. Tapi juga dilihat kalau sekarang lebih baiknya sih kita mempersingkat KD itu, mempersingkat tetapi tetap mengikuti rambu-rambu gitu loh, ya.
mempersingkat dalam arti yang misalnya yang hanya konseptual atau pemahaman konsep ya kita bisa gabungkan atau apa namanya bisa jadi yang inti-inti dari KD itu yang lebih kita dalam lagi atau yang kiranya masuk ke jenjang yang lebih tinggi apa namanya itu yang lebih tinggi seperti menganalisis itu bisa kita lokasikan waktunya lebih banyak dan materinya mungkin lebih diperdalam dengan rancangan lembar kerja yang tentunya lebih host ya yang mengarah pada ke pembelajaran siswa yang lebih host ya. Nih contohnya IPK di KD 31 kelas 11 ini IPK-nya diberikan ada 4 aktivitasnya bagaimana ya mengidentifikasi mungkin masih level biasa ya kemudian mengklasifikasi lebih sedikit rumit kemudian ini apa namanya di bagian paling terakhir. Nah, untuk jumlah pertemuannya tinggal kita atur saja. Misalnya kalau misalkan kita mau membuat RK-nya yang hostnya di mana, lembar kerjanya, ya kita pilih saja di mana kira-kira yang materinya memang harus perdalam atau materinya memang susah, ya di jumlah pertemuannya kita yang mana gitu loh yang diperbanyak. Jangan sampai nanti kita salah hitung waktu ya, ini harus dihitung juga lokasi waktunya. Kemudian apa namanya? Nah, kita buat LK-nya setelah IPK di breakdown, aktivitas dibuat, kemudian kita membuat LK dan mengembangkan bahan ajar. Kalau bahan ajar sih, mungkin kalau misalkan anak-anak sudah memiliki buku paket, kita tinggal tambahkan slide, makalah, atau apa namanya informasi tambahan dari internet ya kita bisa masukkan materi dari yang kita dapat dari internet ke apa sih alamatnya kita informasikan ke siswa ini loh silahkan dibaca dari internet atau video atau apalah ya, kalau anak-anak sudah memiliki buku paket tinggal tambahan saja kemudian LK-nya kita bikin karena tadi saya ambil yang terbanyak waktunya adalah klasifikasi ragam kelompok sosial di lingkungan sekitar maka lembar kerja yang saya bikin adalah IPK kedua ya tapi sebenarnya ini berkemungkinan sama juga misalnya yang menganalisis sikap partikularisme ini juga sebenarnya menganalisis bisa lama juga kalau kita mau membuat RK-nya yang lebih hot ya itu bisa dideskripsikan ini setiap guru pasti akan memiliki pemikiran yang berbeda ya mana yang akan diperdalam atau LK yang dibikin apa namanya itu yang hot ya itu pasti guru memiliki apa namanya pandangan yang berbeda-beda dari setiap adik dan pemikiran yang berbeda-beda juga. Ini contohnya lembar kerjanya yang menurut saya ini sudah masuk ke tidak hanya pemahaman konsep tapi mereka lebih menemukan ya. Kemudian kalau sudah menemukan akhirnya mereka lebih mengerti daripada mereka hanya sekedar membaca menghafalkan saja. Tapi mereka menemukan akan lebih berkesan. Nah, itu namanya pembelajaran bermakna itu di situ. Dan segala aktivitas ini kemudian kita tuangkan dalam RPP-nya. Ya, setelah kita membuat RK, mengembangkan instrumen penilaian nih, instrumen penilaiannya, kemudian skenarionya. Nah, skenarionya dulu kita bikin ya sebenarnya ini nanti akan masuk ke RPP sih. Ini skenario pembelajaran tatap muka daring. Nah, kemudian dimasukkan ke RPP. Nah, itu tahapan-tahapannya seperti itu. Oke, bagaimana Pak Aris waktunya? Halo? Baik, Bu Gumeri, terima kasih. Nanti akan kita banyak ke sesi tanya jawab kali ya. Iya. Baik. Stop sharing dulu ya. Terima kasih. Ya. Nanti sharing dulu aja. Jangan itu dulu, nanti belum closing statement. Baik, Bapak Ibu, tadi apa yang telah disampaikan sama Bu Gumeri sangat detail sekali tentang pembuatan RPP Merdeka Belajar.
Dan dari tahapan pertama sampai dengan akhir saya catat ada 6 tahapan itu luar biasa ya, sangat detail. Kalau kita punya 2 KD aja kayaknya prosesnya lumayan nih. Lumayan. Ya, dan ini kok saya jadi ngerasa nggak merdeka ya. Oke, baik. Tapi Ya konteks makanya tadi itu merdekanya adalah dipilih kita saja kira-kira mana yang perlu. ya, konteks merdekanya adalah kita betul-betul dipersilahkan untuk menggunakan sumber daya yang ada di sekitar kita, itu benang merahnya gitu kan. Baik Bapak Ibu, banyak yang telah disampaikan agar lebih cair, lebih enak dan lebih banyak diskusi. Barangkali ada Bapak Ibu yang mau bertanya, saya persilahkan. Sesi pertama untuk 3 orang penanya dulu, mangga. Baik Pak, saya boleh bertanya Pak? Boleh, sebutkan nama Pak. Saya Andi dari SMA Kedokan Bunder Indramayu Pak. Mantap Pak Andi, mangga. Jadi dari pemaparan Ibu Kumeri ini sebetulnya bagus banget ya. Jadi apa yang dimaksud dengan kemerdekaan belajar itu adalah apa yang kita dembakan selama ini gitu kan. Kemudian diberikan oleh Bapak Menteri yang baru kita yaitu Pak Nadiem gitu kan. Yang dulu kita membuat RPP itu sungguh luar biasa, bisa mencapai bahkan bisa habis 1 rim Pak. Sekarang hanya 1 lembar gitu kan istilahnya. Cuma yang saya ingin tanyakan, disayangkan Pak, dengan adanya kemudahan RPP 1 lembar ini, dari kita sendiri mungkin saya pribadi gitu, bahkan menyiasatinya hanya mengcopy paste gitu Pak. Mengcopy paste, mencari, googling gitu kan, kita hanya ganti nama SMA-nya, nama kepala sekolahnya, dan kita sendiri gitu kan. Jadi intinya apa yang akan kita lakukan di kelas kita itu masing-masing ngambang Pak. Karena tadi tidak ada keterkaitan antara RPP yang kita buat dengan apa yang kita sampaikan di dalam kelas gitu. Nah, untuk mensiasati cara seperti itu bagaimana Pak? Siap Pak Andi, terima kasih pertanyaannya. Ya, siap Pak Andi. Selanjutnya pertanyaan kedua. Saya Pak. Mangga, dari Pak siapa? Pak Rumianto Pak. Pak Rumi, mangga Pak Rumi. Iya, Bu Mary mau nanya Bu. Kalau tadi kan dicontohkan dari RPP yang itu belum masuk tentang blended learning-nya Bu. Kira-kira bentuknya akan seperti apa kalau kita buatnya blended learning-nya? Terima kasih. Terima kasih Pak Rumi. Satu lagi, mangga. Ada lagi yang mau bertanya atau cukup dulu? Baik, kalau tidak ada, dijawabkan dulu. Silakan Bu Kumeri, pertanyaan pertama dari Pak Andi dari Kedokan Bunder Indramayu. Terima kasih Pak Andi telah bergabung dengan MGMP Sosial Cirebon. Ya, sama. Ini fenomena yang sangat nyata gitu. Mungkin pelakunya di antara saya. Gitu. Bagaimana Bu Kumeri? Untuk mensiasati gitu. Iya. Kalau copy paste tapi tetap sinkron, gimana caranya? Ini ya, yaitu jadi gitu. Apa namanya tuh nanti esensi dari pembikinan RPP 1 lembar itu bias lagi kalau sudah seperti itu. Ya, jadi kalau kita hanya sekedar copy paste, tidak melakukan atau membuat sendiri, nanti RPP 1 lembar akan bias lagi. Nanti pembelajaran tidak akan merdeka lagi. Yang akan terjadi seperti itu. Jadi harusnya ya kita mau berusaha sendiri. Kita yang tahu kondisi real siswa seperti apa, kondisi sekolah kita bagaimana, kondisi saya pribadi sebagai guru juga seperti apa. Yang tahu kan kita ya. Jadi ya itu kemerdekaannya itu sebenarnya di situ gitu loh. Silakan guru itu membuat rancangan pembelajaran yang sesuai dengan kondisi-kondisi seperti itu gitu. Nah, kalau misalkan pada akhirnya hanya copy paste, kita meng-googling, ya seperti itu Pak Andi. Bagaimana mungkin ada tambahan dari yang lain barangkali? Itu Pak Andi, jadi setelah mengikuti kegiatan webinar ini, kita tidak akan copy paste lagi Pak Andi, insya Allah ya. Ya dicoba saja ya.
Kita coba. kita bikin gitu loh. Minimal copy paste-nya sama yang satu sekolah biar sama ini kondisinya. Bisa kelas satu sekolah. Pertanyaan kedua, Bu Mary dari Pak Rumi tentang blended learning, apakah pernah disampaikan atau ada seperti apa mekanismenya atau prosedurnya tentang blended learning di RPP Merdeka Belajar ini? Ini ya Pak Rumi, yang saya dapatkan itu pembelajaran dari LPP-nya itu seperti itu ya. Namanya tahapannya kalau mengenai lain-lainnya saya juga masih belum paham, Pak. Barangkali masih yang lain ada yang bisa menambahkan? Blended learning itu yang kemarin disampaikan sama Pak Asep bukan sih, yang kombinasi pembelajaran daring dan luring itu ya? Itu bukannya Bapak Ibu? Perubahan Iya, dari Pak. perubahan dari proses pembelajarannya ya, Pak? Perubahannya ya? Di mix antara daring sama luring, tapi dari sisi metodenya ini yang kadang-kadang membingungkan gitu. Oh ya. Atau mungkin Bu Mary bisa nggak misalnya satu KD dengan satu IPK itu bisa dikombinasikan dengan dua pembelajaran tidak gitu, misalnya tentang pemberdayaan, nah bisa luring dan daringnya bisa dikombinasikan tidak, atau satu IPK ya satu pembelajaran misalnya hanya luring aja, daring aja, atau bagaimana gitu. Jadi konteks blended learning-nya itu apakah menggunakan konsep 1 KD ataukah per IPK gitu mungkin. Sama ya. Itu tadi waktu di IPK ya, itu bisa kan di IPK-nya. Kalau nggak salah IPK bisa menjadi 2 kali pembelajaran atau sebaliknya gitu tuh. Itu bisa di situ sih. Mana ya? Untuk blended learning-nya gabungan ya, luring daringnya itu. Ya misalnya kalau misalkan tadi di tayangan RPP yang saya tayangkan itu kan ada mode Luring di mode dan daring itu ya, ada di mode daring itu kan ada yang kita pembelajaran kita share sebelum Google Meet ya, melalui WA Group atau melalui Google Classroom ya. Itu termasuk yang ini enggak luring? Seperti itu. Kemudian kita yang daringnya kan di Google Meet-nya, kemudian atau kalau misalkan ada yang masih kurang paham, siswa kan bisa saja menanyakan via WA atau via Google Classroom, bisa merupakan kombinasi dari daring luring. Bisa kan seperti itu? Sebenarnya konsep luring itu apakah sama dengan tatap muka kan itu? Maksudnya ini harus menyamakan persepsi. Apakah luring sama dengan tatap muka atau masih dalam bentuk menggunakan media tapi dengan media yang lain? Nah, ini yang mungkin perlu sama-sama kita satukan persepsi gitu. Kalau luringnya konteksnya adalah tatap muka, ya berarti mungkin sama seperti pembelajaran pada saat sebelum pandemik kan gitu. Oh iya. Ya kalau keadaannya seperti ini ya, sedang keadaan begini, untuk bisa luring, apakah memungkinkan? Baik Pak Rumi, bagaimana Pak Rumi dengan apa yang disampaikan sama Bu Mary? Yang jelas apa yang disampaikan sama Bu Mary, bahwa pembelajaran utamanya adalah pembuatan RPP Merdeka Belajar ini lebih pada tahapan-tahapan dari mulai memahami setiap KD sampai dengan mengembangkan RPP sendiri. Terkait dengan blended learning tentang perpaduan antara luring dan daring, mungkin dikembalikan pada mengembangkan aktivitas belajar tadi dengan bahan ajar atau LKS yang digunakan. Mungkin itu sementara, barangkali ada yang belum puas nanti bisa disampaikan setelah pertanyaan sesi berikutnya. Baik, saya buka sesi kedua untuk 2 orang penanya lagi. Ada yang mau bertanya lagi, silakan. Kalau tidak, saya bertanya. Assalamualaikum, bisa saya tambahkan sedikit? Mangga Bu Vivi. Waalaikumsalam, mangga.
silakan. Ya, mungkin pemahaman saya yang kaitannya tadi pertanyaan dari Pak Rumianto. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari SMA Negeri. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Salam kenal juga yang tadi dari Kedokan Bunder. Apa dari mana tadi tuh Pak Andi ya? Yang edit learning itu kan perpaduan mix antara daring dan luring. Artinya mungkin penangkapan metode pemberian ke siswanya ketika misalkan tentang kelas 12 tentang perubahan sosial, kemudian ada mengirimkan YouTube tentang harus ditonton oleh peserta didik berkenaan dengan video perubahan sosial. Kemudian berarti itu kan penyampaiannya daring, tapi kemudian luringnya nanti di situ ceritanya setelah nanti amati, kalian tulis, komentari, mungkin seperti itu gitu. Jadi blended learning itu kalau murni daring kan langsung apa yang seperti tadi misalkan Ibu Mary ini kan berarti daring gitu kan. Nah kalau blended learning itu nanti ada dicampur dengan penugasan selanjutnya. Jadi tidak harus dalam waktu bersamaan atau waktu itu harus mengerjakannya gitu loh. Jadi ada tempo waktu bisa dilanjutkan di lain waktu atau lain hari gitu loh. Seperti itu mungkin penanggapan saya yang berkenaan dengan blended learning. Terima kasih Bu Vivi atas tanggapan dan juga pendapatnya. Pemahaman saya agak salah gitu loh. Selama ini pemahaman saya begitu gitu. Ada yang salah Bu? Contoh, ketika perubahan sosial, kalian lihat ini saya misalkan di WA itu kan kirim video tentang perubahan sosial dari tahun ke tahun gitu kan, apakah transportasi berkenaan dengan pasar dan lain sebagainya. Kemudian nanti kalian silakan di LKS itu ada berbagai macam pertanyaan-pertanyaan, silakan dikerjakan dari setelah kalian menonton video tersebut. Kalau menurut saya begitu, antara mix gitu. Kalau daring kan harus itu waktu serentak, kemudian dibatasin, sudah selesai itu daring menurut saya begitu. Terima kasih itu saja. Terima kasih itu saja. Mohon maaf barangkali salah gitu kan ya. Ini kan sharing aja gitu kan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Vivi atas tanggapan dan juga informasinya. Barangkali Pak Andi nih, Pak Andi belum nongol Pak Andi. Pak Andi Gesik. Ya. Banyak nama. Ada dua Andi. Sama-sama sih, kelihatannya hampir mirip. Kumaha Pak Andi Gesik? Para kru kayak gitu. Yang lain mangga, barangkali yang mau sampaikan. Dipencet Pak Haji, ditutul Pak Andi, tutul. Buku Mary barangkali, Buku Mary, Bu Sofi barangkali ada yang mau sampaikan. Bagaimana? Gimana Bapak Ibu? Ada yang mau sampaikan lagi? Kalau tidak ada, saya mau bertanya Buku Mary. Di IPK tadi, apakah kita tidak lagi bergantung pada KKO? Kalau tidak salah tadi tidak menggunakan KKO ya IPK-nya. Ada penganalisis itu ada menganalisis, mengklasifikasi. Ya, ada subjek yang siswa dapat gitu, nggak usah pakai gitu dah di EPP Merdeka ini. IPK. Itu IPK ada KKO-nya. Ada KKO-nya sih. Siswa dapat apa gitu. Yang harus tetap ada KKO mas sebagai harus ada. Nah. IPK ada. Pengantar itu siswa dapat gitu kan. Itu tujuan dari Pak. Oh, itu tujuan itu ya. Itu audien Pak Maul. Oh iya.
di Ada audiens. Pak, kalau mengidentifikasi, mengklasifikasi, menganalisis itu Oke, ya. tahunya kan Oke. Siap. ada. Ya, betul. Oh, sudah, Bu, Masih ya. ada. Ah. Oke, thank you. Berarti lagi ngopi tadi. Kopinya ini kayaknya apa time nih enak banget. Mangga Bapak Ibu yang mau lagi mau nyampaikan. Pak Andi Ya, gegesik. silakan sharing. Menunggu nih, mana Andi saya ini? Mungkin tadi yang Bu. ditanyakan pemulannya tuh ABCD itu ya, Iya, betul, Bu, betul. ABCD itu. Di sini belum nampak sih, atau memang nggak apa-apa nggak pakai gitu, Bu? Kan merdeka, Bu ya. Iya, merdeka. Iya, karena merdeka Jadi merdeka misalnya ya. siswa dapat gitu kan mengidentifikasi apa dengan baik gitu ya, biasanya seperti itu. Tapi yang saya dapatkan kemarin di HT kemarin sih itu tidak jadi masalah gitu, hanya Pak Asep ya, Pak Asep yang mengisi waktu itu nggak masalah, hanya katanya kalau tetap dipakai itu akan lebih baik gitu, seperti itu, karena beliau kan mengisi sebelumnya ya mengenai bagaimana membuat RPP yang baik, termasuk yang ABCD seperti itu. Jadi beliau juga berharap itu tetap dipakai. Dan menurut saya sih sah-sah saja ya itu, mau dipakai mungkin menjadi lebih jelas gitu, itu nggak masalah sih. Kan merdeka ya. Soalnya di pertanyaan pedagogik SKB. Tapi kalau di sini kelihatannya belum kelihatan ya Bu Mary ya. Apa tuh yang ABCD-nya, yang tujuannya ya lah. Ya nanti dilengkapi saja. Itu apa namanya? Ya mungkin lebih baik lagi kalau ABCD-nya dipakai. Ya, walaupun merdeka tetapi merdeka yang beraturan ya. Iya. Merdeka tapi merdeka yang beraturan. Ya mungkin nanti teman-teman tinggal melengkapi saja ya, menyempurnakan lagi yang apa yang saya dapat seperti itu. Kan teman-teman juga sudah mendapatkannya di sekolah masing-masing ya. Jadi tinggal saling mix match aja, saling melengkapi gitu loh. Mana yang bagus ya diambil, disempurnakan gitu. Seperti itu saja sih. Ya, terima kasih Bu Sofi masukannya ya. Waalaikumsalam. Mangga Pak. Pak siapa ini? Pak Andi dari Kedokan Bunder mau menyampaikan sesuatu Pak? Oh maaf Pak, salah Pak. Enggak Pak. Oke. Dari yang lain mangga barangkali. Ini sudah mulai banyak yang keluar. Absen udah muncul soalnya. Absennya sudah tah. Nggak masuk lagi. Kalau keluar set Iya. tanpa sadar. Jangan asal pencet Bu. Mungkin masukannya Pak Rumi. Nah, Apa yang Pak Rumi? Mungkin masukan yang lainnya. Pak Rumi, Pak Hendri, atau Bu Aning di sekolahnya sudah IHT kan, mungkin apa masukannya? Kalau saya sih masukannya itu aja Bu, RPP-nya di-share aja di grup gitu. Oh iya. Iya Pak, nanti materinya nanti saya share di grup. Sebenarnya itu sudah saya share Pak, waktu setelah saya dapat workshop itu langsung saya share itu materi-materi dan hasil kerja-kerja teman-teman semua itu sudah saya share di grup MGMP. Kalau ingat sih nanti nggak ikut webinar Bu. Itu sudah saya share semua sebenarnya. Yang penting itu contoh RPP-nya Bu. Iya. Contoh RPP-nya sudah ada, tinggal dikembangkan lagi. Udah jadi udah dikumpulin. Buku 1 sudah harus terkumpul masalahnya. Nah, malah sudah duluan Pak Rumi kan? Bukan kan perlu perbandingan gitu loh. Kadang-kadang kita kebingungan itu punya saya ini bener nggak ya? Gitu. Jadi butuh pembanding. Sebetulnya prinsipnya sih itu. Nggak ada yang benar, nggak ada yang salah Pak. Yang salah kalau yang nggak bikin.
Oke, itu saja tah atau gimana? Udah cukup kayaknya Bu, Udah udah cukup? jam 2:04. Oke. Gimana Pak Maul? Paris? Ya, kalau tidak ada lagi yang mau bertanya, saya kira mungkin cukup. Mangga Bu Mary untuk menyampaikan closing statement-nya. Oke, terima kasih ya. Jadi dalam konteks mewujudkan pembelajaran sosiologi yang bermakna ya di kelas-kelas pembelajaran sosiologi yang secara komprehensif ya, membuat RPP yang merdeka itu untuk membuat RPP Merdeka Belajar itu ya diperlukan tahapan atau pengertian untuk mewujudkan pembelajaran sosiologi yang bermakna terlebih dahulu ya, sehingga akan diperoleh pembelajaran sosiologi secara komprehensif yang memfasilitasi siswa untuk belajar dengan praktek untuk dapat menemukan kepekaan, kepedulian, dan memecahkan masalah-masalah sosial. Itu ya, jadi RPP Merdeka Belajar itu adalah rancangan pembelajaran yang dibikin oleh kita untuk kita ya sesuai dengan kondisi real kita ya. Jadi kreativitas dan inovasi dari kita lah yang akan menentukan siswa-siswa kita itu nantinya seperti apa. Dan dibutuhkan kreativitas dan inovasi kita untuk merancang RPP Merdeka Belajar. Itu saja sih. Cukup, Bu Mary? Cukup. Baik, terima kasih banyak atas penyampaiannya luar biasa oleh Bu Hukum SPD tentang RPP atau pembelajaran bermakna di RPP Merdeka Belajar dan penilaiannya. Banyak hal yang kita dapatkan dari awal sampai akhir tadi. Bapak Ibu sudah bisa menyimpulkan masing-masing yang jelas bahwa kita betul-betul diberikan kemerdekaan untuk menentukan pembelajaran seperti apa yang ingin kita laksanakan yang pasti menyenangkan dan tujuan tercapai. Dan kami juga menyampaikan terima kasih kepada Bapak Ibu terutama yang berada di lingkungan MGMP Sosial Cirebon, ada Pak Andi dari Padukan Bundar atas partisipasinya. Dan jangan lupa Bapak Ibu yang ikut webinar hari ini untuk mengisi presensi yang telah disediakan di kolom komentar untuk diisi dan sesuaikan dengan apa yang ada di dalamnya. Ini menjadi satu catatan yang akan dijadikan sebagai syarat terbitnya e-sertifikat. Dari saya, mohon maaf apabila ada kata-kata yang berkenan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya kembalikan ke Pak Aris. Terima kasih Pak Aris. Dari saya, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.